Bayangin dua kondisi ini. Satu orang tiba-tiba kolaps, nggak bisa napas, dan jantungnya berhenti mendadak. Di sisi lain, ada seorang ibu yang sedang melahirkan, tapi kondisi janin ini nggak ideal dan butuh keputusan yang cepat. Dua situasi ini berbeda, tapi punya satu kesamaan, yaitu kecepatan dan ketepatan, serta alat yang dibutuhkan untuk bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Henti jantung mendadak atau sudden cardiac arrest bukan hanya terjadi di rumah sakit. Kondisi ini bisa terjadi di kantor, bandara, sekolah, bahkan tempat-tempat ibadah. Masalahnya, saat jantung berhenti, otak kita cuma punya waktu 4-6 menit sebelum terjadinya kerusakan permanen. Disinilah peran penting alat seperti Heart Guardian HR501 AED jadi sangat krusial. Heart Guardian HR501 atau AED semi-otomatis ini mampu membaca irama jantung pasien melalui analisis EKG hanya dalam waktu 8,5 detik. Jika sistem mendeteksi irama fatal seperti ventricular fibrillation, alat ini akan secara otomatis membantu penolongan pertama untuk memberikan kejut listrik dengan aman. Keunggulan alat ini itu adalah kemudahannya. Ada panduan yang lengkap, suara langkah demi langkah membantu siapapun, bahkan tanpa latar belakang medis. Untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi, ada juga indikator LED visual memperjelas setiap tahapan, dan ada metode dewasa serta anak kecil yang dapat diganti hanya dengan satu tombol, tanpa menggantung pad elektrodanya. Energi kejutnya disesuaikan secara klinis, yaitu 150 Joule untuk orang dewasa dan 50 Joule untuk anak kecil. Dengan baterai yang mampu memberikan hingga 200 kali kejut serta sistem self-test otomatis, alat ini selalu bisa digunakan dalam kondisi darurat dimanapun kamu berada. Sekarang kita beralih ke dunia pendidikan medis dan kebidanan. Persalinan bukan proses sekedar bayi keluar dari rahim, tapi ada tahapan yang dikenal sebagai gerakan kardinal persalinan. Mulai dari penurunan kepala janin, fleksi, rotasi internal, ekstensi, hingga akhirnya ekspulsi. Proses ini seringkali sulit dipahami hanya dengan menjelaskan melalui slide presentasi atau buku textbook. Advanced Delivery Mechanism Simulator ini hadir sebagai solusi pembelajaran yang jauh lebih nyata. Dengan sistem tuas manual, instruktur dapat mengontrol langsung pergerakan kepala janin secara presisi. Setiap tahap persalinan ini bisa ditampilkan secara real time, hingga mahasiswa atau tenaga kesehatan dapat memahami mekanismenya secara visual dan juga praktis. Simulator ini juga memungkinkan latihan berbagai skenario kompleks seperti persalinan sungsang, distosia bahu, tali pusat terlilit, hingga kehamilan yang kembar, semuanya bisa dilakukan dengan aman tanpa risiko pada pasien. Ada manekin ini juga yang dilengkapi dengan panggul ibu, janin yang lebih fleksibel dan plasenta, ada juga tali pusat dan menjadikan sangat ideal untuk kegiatan skill lab dan pelatihan klinis di preklinik kamu nanti. Secara ringkas, Heart Guardian HR501 AED ini menawarkan analisis EKG yang cepat dan akurat, aman untuk digunakan masyarakat maupun tenaga medis, dan sangat cocok untuk kondisi henti jantung mendadak di luar rumah sakit. Sementara itu, Advanced Delivery Mechanism simulatornya ini bisa memberikan visualisasi yang sangat jelas dan juga mekanisme persalinan, meningkatkan pemahaman klinis secara mendalam, dan juga menjadi alat penting untuk pendidikan kebidanan serta kedokteran. Heart Guardian HR501 ini sangat cocok ditempatkan di fasilitas publik seperti bandara, pusat perbelanjaan, kantor, atau kampus, serta klinik, puskesmas, ambulan, dan sebagainya. Atau mau sedia di rumah itu juga bisa banget, terutama pada situasi kegawat daruratan di mana setiap detik itu pasti jadi sangat-sangat berharga. Sedangkan Advanced Delivery Mechanism simulatornya ini paling ideal digunain sama institusi pendidikan sih, kayak kedokteran, kebidanan, laboratorium keterampilan klinis, serta program pelatihan tenaga kesehatan sebelum mereka benar-benar terjun menangani pasien nantinya. Ingat ya proses, keselamatan pasien bukan hanya soal keahlian tenaga medis, tetapi juga soal alat kesiapan yang digunakan. Dan pendidikan medis yang baik bukan hanya tentang teori, melainkan pengalaman belajar yang langsung praktek dan juga aplikatif. Dengan alat yang tepat, ini bikin kita bukan cuma menyelamatkan nyawa hari ini, tapi juga menyiapkan tenaga kesehatan yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke, daripada bingung, mending kita langsung aja praktek gimana cara kita nyalain atau menggunakan alat AED ini. Oke, jadi pas pembelian biasanya tuh Boris dapat dusnya juga, box gede, dan ini sebenarnya aku udah keluarin dari boxnya biar nanti kita bisa langsung praktek aja nih. Nah, di dalam box itu sebenarnya dapat kertas AKL, jadi sertifikasi dari AKL. Tenang aja, alat ini udah lulus standarisasi alat kesehatan luar negeri, jadi pastinya aman untuk digunain. Nah, kita langsung buka aja, terus di sini, first look-nya bakal seperti ini. Jadi alatnya ini dia emang agak keluar dan besar karena dia mengingat dia adalah alat untuk EKG. Ini case-nya. Di dalam case-nya sebenarnya ada beberapa panduan kalau misalnya Boris bingung, tapi yang bikin menarik adalah AED ini di dalamnya juga ada panduan berupa gambar-gambar, bahkan sampai suaranya. Jadi sebenarnya untuk orang yang bukan background tenaga medis ini juga sangat-sangat bisa kok. Aku yakin sangat-sangat bisa. Dan ini padnya.
Ini padnya kalau misalnya mau dipakai nanti pas udah di unboxing, dan kayaknya aku nggak bisa buka ini karena ini adalah produk Metus, dan nanti kalau misalnya Boris ada waktu silahkan tonton video-video YouTube lainnya juga supaya Boris punya gambaran gimana nih cara merakitnya. Nah, aku bakal jelasin sampai sini. Nah, ini sebelum kita gunain atau buka, di bawahnya ini adalah tempat untuk menggunakan baterainya. Baterainya bakal bentuk seperti ini. Nah, baterainya ini tipe BT303. Jadi dia, yang tadi aku bilang, dia itu bisa tahan sampai 200 kali kejut. Tentunya aman banget kalau untuk menghadapi situasi-situasi. Tentunya sangat bisa diandelin kalau misalnya bertemu dengan situasi-situasi kegawat daruratan. Oke, ini baterainya, dan posisinya pastiin pin bertemu pin ya. Ini ada pinnya di sini. Ini ada pinnya juga, jadi tinggal ditaruh aja di sini. Dan ditekan sampai ada bunyi klik. Jadi jangan sampai cuma begini aja, tapi ditekan sampai dia ada bunyi klik. Nah, sampai kayak gitu ya. Oh, sorry. Nah, biasanya baterainya tuh bakal udah nyala di sini. Ada indikator kalau misalnya dia udah aktif nih. Nah, jadi kita baru bisa buka kayak gini. AED dalam kondisi baik. Dibuka sampai ada bacaan AED dalam kondisi baik, itu artinya bisa digunain. Kalau misalnya baterainya lemah, biasanya juga peringkatannya bakal beda-beda juga nih. Nah, aku bakal kasih sedikit anatomi dari AED ini. Di sini adalah alat untuk pemasangan padnya. Jadi konektornya ada kabelnya gitu. Terus di sini ada child dan adult. Artinya kalau misalnya pinnya ini kita geser ke anak kecil, ini untuk anak kecil. Dan kalau ini yang kita slidernya kita ganti ke adult, ini bakal untuk orang adult gitu. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya Brosis perlu nyalain dulu di sini. Nah, Tempelkan pad pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Sambungkan pad AED pada konektor AED dan ikuti petunjuk pada gambar. yes, jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk orang dewasa, Mode dewasa. Tempelkan pad pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Sambungkan pad AED pada konektor AED dan ikuti petunjuk pada gambar. nah, oke teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung untuk pemasangan padnya, ini udah ada gambarnya nih untuk orang dewasa dipasang di mana dan anak kecil di mana. Terus ada panduan juga. Jadi kalau misalnya padnya udah dipasang, nanti untuk melakukan RJP-nya frekuensinya seberapa dalam 30 detik itu harus melakukan berapa kali RJP, itu udah ditentuin juga sama ini. Jadi dia tenang aja, benar-benar sangat aplikatif dan juga sangat membantu kita kalau misalnya benar-benar bingung dan nggak punya gambaran saat kondisi kegawat daruratan. Atur posisi pasien dalam berbaring, pastikan kondisi di sekitar pasien benar-benar aman dan kering, serta terhindar dari tempat yang memiliki aliran listrik. Siapkan AED. Nyalakan alat AED. AED akan memberikan panduan dalam bentuk suara mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Mode dewasa. Tempelkan pad pada kulit pasien. Silahkan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Selanjutnya, sambungkan kabel serta pad pada perangkat elektronik AED. Tempelkan pad yang dilengkapi stiker pada dada pasien dan pastikan pad menempel kuat di kulit. Terdapat 2 lempeng elektroda AED yang harus ditempelkan ke dada pasien sesuai posisi yang tampak pada gambar di AED. Jika kabel lempeng elektroda ini belum tersambung langsung ke AED, maka segera sambungkan. Setelah elektroda terpasang, hentikan CPR. Lalu tekan tombol analisis. Jaga jarak dengan pasien. Untuk mencegah kesalahan analisis AED, pastikan tidak ada yang menyentuh tubuh pasien selama AED menganalisis denyut jantungnya. Pengisian. Setelah analisis selesai, AED akan menginformasikan apakah pasien perlu diberi kejutan listrik atau tidak. Jika alat AED menyebutkan pasien perlu diberikan kejutan listrik, pastikan kembali tidak ada yang menyentuh tubuh pasien. Karena jika bersentuhan saat pemberian sengatan berlangsung, pemberi pertolongan juga bisa ikut terkena serangan listrik. Disarankan pemberian gelombang kejut. Jika sudah dipastikan, tekan tombol shock di AED untuk memberikan kejutan listrik. Gelombang kejut tersalurkan.
mulai RJP. Berikan 30 kali kompresi dada dengan cepat. Nah Broses, jadi itu dia video tentang AED ini. Jadi kalau misalnya Broses tertarik untuk punya ini di rumah, atau di kantor, atau di puskesmas, jangan lupa langsung aja hubungi Metros dengan link yang ada di deskripsi ini.